Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Sudah siap dengan kelanjutan cerita Wiro Sablengnya, masih dalam lanjutan keris Tumbal Wilayuda bagian kelima. Cerita pun berlanjut dengan iblis pencabut sukma yang hendak membawa Sultan, namun pada saat itu tiba-tiba sesosok bayangan biru telah lebih dulu melarikan Sultan Hasanuddin. Larinya manusia berjubah biru itu sangat cepat sekali laksana angin. Sampai di satu puncak bukit, dia berhenti dan lepaskan totokan di tubuh Sultan. Begitu siuman Sultan, tentu saja sangat terkejut mendapatkan dirinya dikempit oleh seseorang. Ketika dia coba meneliti paras orang itu, ternyata dia mengenakan kerudung biru. Bau tubuhnya harum semerbak, seharum bunga melati yang tengah mekar di ambang senja. Sultan merenung sesaat, otaknya berputar mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya sebelumnya. Kemudian dicobanya melepaskan diri dari kempitan manusia jubah biru itu untuk turun ke tanah. Tapi bagaimanapun kerasnya dia gerakkan badan, tetap saja dia tiada sanggup lepaskan diri. "Saudara, kau siapakah?" bertanya Sultan. Orang itu tiada menyahut melainkan menjelajahi seantero kaki bukit dengan sepasang matanya yang bening. "Saudara, kau tentu orang yang telah menolong aku. Tapi siapakah engkau adanya? Mohon agar diriku diturunkan," berkata Sultan Hasanuddin. Orang itu tetap tak menyahut. Kemudian dia berkelebat lagi dan tubuhnya lari lagi laksana angin ke arah sebelah timur. "Saudara, jika kau tak terangkan siapa kau, tidak menjadi apa. Tapi aku mohon agar diturunkan," berkata Sultan setelah dirinya diajak lari kira-kira setengah jam lamanya. Dengan rasa penasaran Sultan berkata, "Jika kau tidak mau turunkan aku, terpaksa aku berlaku kasar terhadapmu." Namun si jubah biru berkerudung biru tetap tak pedulikan ucapan yang mengancam itu. Maka Sultan pun gerakkan tangan kanannya untuk menyikut pinggang manusia jubah biru itu. Tapi anehnya berkali-kali dia lakukan hal itu, maka tak satu hantaman sikutnya pun yang berhasil mengenai sasarannya. Pasti ini manusia sakti luar biasa, membatin Sultan Hasanuddin. "Saudara, aku ini mau dibawa kemana?" bertanya pula Sultan. Agaknya manusia berkerudung kain biru itu mulai habis kesabarannya karena ditanya terus-menerus. "Kau terlalu cerewet, lihat sajalah." Sultan menjadi terkejut. Betapa tidak, karena orang yang membawanya itu ternyata seorang perempuan. Meski suaranya agak membentak namun kemerduannya tiada sirna. "Pantas badannya berbau harum," kata Sultan dalam hati. Dan bila dia menyadari bahwa dirinya dikempit dan dibawa lari demikian rupa, tentu saja Sultan menjadi malu dan tidak enak. Dia meronta-ronta lagi, tapi tetap tak berhasil. Mereka kemudian memasuki sebuah rimba belantara. Di tengah rimba belantara ini terdapat sebuah goa dan ke dalam goa itulah si kerudung biru membawa Sultan. Ternyata di dalam goa tiada beda terangnya dengan udara di luar. Goa ini panjang dan mempunyai beberapa lorong yang bercabang-cabang, dan makin ke dalam makin menurun. Akhirnya mereka berhenti di satu ruang yang berbentuk kamar 4 persegi. Disinilah baru si jubah biru melepaskan dan menurunkan Sultan. Sultan berdiri dan memandang berkeliling. Di salah satu dinding Sultan membaca sebuah tulisan yang berbunyi, "Terima kos-kosan untuk pria dan wanita." Maaf, salah ketik. Di salah satu dinding Sultan membaca sebuah tulisan yang berbunyi "Goa Dewi Kerudung Biru." Sultan jadi kaget dan memandang lekat-lekat ke paras si kerudung biru yang hanya sepasang matanya saja yang kelihatan. "Jadi saat ini aku berhadapan dengan Dewi Kerudung Biru," kata Sultan perlahan. Tapi hatinya agak meragu. Di dalam ruangan itu terdapat 2 buah batu hitam. Dewi Kerudung Biru duduk ke salah satu batu lalu berpaling pada Sultan. "Silahkan duduk Sultan," katanya mempersilahkan. Setelah duduk Sultan pun bertanya, "Saudari, kau belum menjawab pertanyaanku, apakah kau yang selama ini dikenal di dunia persilatan dengan nama julukan Dewi Kerudung Biru?" Yang ditanya tertawa merdu berderai laksana taburan mutiara yang berjatuhan ke ubin. "Itu tak perlu kau pertanyakan lagi, kau sudah baca apa yang tertulis di dinding itu bukan?" Dalam berkata begitu sepasang matanya tiada berkedip memandangi paras Sultan. "Kalau begitu sungguh tak terduga pertemuan ini. Terima kasih atas pertolonganmu Dewi Kerudung Biru." Kemudian sambungnya, "Karena kau telah membawa aku ke sini, tentulah kau mempunyai maksud tertentu." "Betul," membenarkan Dewi Kerudung Biru. "Aku tahu banyak apa yang telah terjadi dengan dirimu Sultan. Terima kasih kalau Dewi telah mau ambil perhatian terhadap diriku. Mohon petunjuk selanjutnya. Kau harus cepat pergi ke Demak dan menemui Sultan Trenggono untuk meminta bantuan. Kembalilah ke Banten dengan membawa sejumlah pasukan.
Memang itu sudah menjadi rencanaku Dewi, kata Sultan pula. Ya, tapi pasukan saja tidak cukup. Parit Wulung mempunyai tokoh-tokoh silat golongan hitam yang sakti. Mohon petunjuk dari Dewi. Sebelum pergi kau harus tinggal selama 1 hari di sini untuk kuturunkan beberapa ilmu silat. Sultan gembira sekali. Tapi, waktu yang sesingkat itu apakah bisa berhasil baik? Yang penting dasar-dasarnya, kemudian baru latihannya dan terakhir pelaksanaannya. Sultan mengangguk. Aku haturkan rasa hormat terhadapmu Dewi. Mulai hari ini kau adalah guruku, kata Sultan pula. Dewi Kerudung Biru gelengkan kepala. Diriku tak perlu dihormati, dan kuharap kau jangan salah sangka. Kalau aku wariskan beberapa ilmu kepandaian padamu, bukan berarti aku telah menjadi guru dan kau telah menjadi murid. Semuanya adalah semata-mata untuk menolongmu Sultan. Terima kasih, aku tak akan melupakan kebaikanmu ini. Demikian juga dengan rakyat Banten kelak. Hanya saja, untuk mengenang wajah penolongku, untuk mengukirnya dalam ingatanku, bolehkah aku melihat paras aslimu Dewi Kerudung Biru? Dewi Kerudung Biru tertawa lagi seperti mutiara jatuh berderai ke lantai. Merdu sekali suara itu membuat Sultan semakin tambah ingin untuk melihat wajah yang ada di balik kerudung itu. Namun suara tertawa yang merdu itu segera lenyap, ketika di mulut gua terdengar suara ribut-ribut. Pasti perempuan itu telah membawa Sultan ke sini. Ayo kita selidiki ke dalam. Dan sesaat kemudian 4 sosok tubuh berjubah merah dan berkerudung merah muncul di ruangan itu. Salah seorang dari anggota iblis pencabut sukma berseru dan menunjuk ke muka. Lihat, tidak salah keterangan wakil ketua kita, Sultan bersama dia. Anggota iblis pencabut sukma yang lain, yaitu yang berbadan tinggi langsing melangkah ke muka. Perempuan laknat, lekas serahkan manusia itu pada kami. Berani memaki berani mampus kunyuk kerudung merah. Kata Dewi Kerudung Biru pula. Betina Edan, kau andalkan apakah berani berkata demikian? Membentak si tinggi langsing. Sebaiknya sebutkan nama masing-masing kalian. Aku tidak biasa membunuh kroco-kroco tanpa tahu namanya. Si tinggi langsing tertawa hambar. Sambil mendongak dan tepuk-tepuk dada dia berkata. Namaku Siralaya, gelarku tangan perenggut jiwa. Bagus sekali, gelarmu boleh juga. Tapi aku tanya apakah kau akan maju seorang diri atau berempat sekaligus? Merahlah muka tangan perenggut jiwa. Perempuan Edan, sambut seranganku ini. Tangan perenggut jiwa pukulkan tangan kanannya. Berbarengan dengan itu Dewi Kerudung Biru dorongkan pula tangan kirinya ke depan. Si jangkung langsing tangan perenggut jiwa terkejut, ketika bagaimana angin pukulannya kena didorong oleh angin pukulan lawan sehingga membalik menyerangnya. Cepat-cepat dia menghindar ke samping. Siralaya, kau minggirlah. Biar aku yang selesaikan dajjal betina ini. Anggota iblis pencabut sukma yang kedua melangkah ke muka. Sebutkan namamu, bentak Dewi Kerudung Biru. Namaku tidak perlu, tapi gelarku adalah si penggoncang langit. Mendengar gelar ini sontak membuat Dewi Kerudung Biru tertawa. Gelarmu keliwatan sekali, sehingga tidak cocok dengan tubuhmu yang kontet itu. Bagusnya kau pakai gelar kodok buduk mencaplok nyamuk. Mengejek Dewi Kerudung Biru. Mulut si penggoncang langit berkemik. Sekali kedua tangannya bergerak maka 2 gelombang angin yang menggetarkan ruangan itu melesat ke arah Dewi Kerudung Biru. Hebatnya, sang Dewi yang saat itu masih tetap duduk di atas batu keluarkan tertawa menghina dan kebutkan tangan kanannya. Maka runtuhlah angin pukulan si penggoncang langit. Penasaran sekali anggota perkumpulan iblis pencabut sukma ini melompat ke muka. 2 tangan terpentang lebar dan bergerak bersamaan dalam satu gerakan yang sukar dilihat oleh mata. Manusia busuk macam kau tidak pantas dekat-dekat padaku. Bentak Dewi Kerudung Biru. Tangan kanannya memukul. Si penggoncang langit mencelat 4 tombak terguling di tanah, mengeluarkan suara seperti orang muntah, tapi yang keluar dari mulutnya adalah semburan darah segar. Dalam keadaan begini si penggoncang langit segera keruk saku jubah merahnya, keluarkan sebuah pil, menelannya dengan cepat lalu bersemedi pula dengan cepat dalam cara yang aneh, yaitu kepala ke bawah kaki ke atas. Melihat 2 kawannya dibikin kalah mentah-mentah maka majulah anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang ketiga. Manusia ini berbadan gemuk. Dewi Kerudung Biru, aku tak akan kasih tahu nama juga tak perlu sebutkan gelaranku padamu. Tapi jika kau berpemandangan dan berpengalaman luas lihat seranganku ini. Si gemuk ini menutup kata-katanya dengan gerakan 2 tangannya. Maka 6 pisau terbang merah melayang ke arah 6 bagian tubuh Dewi Kerudung Biru. Diam-diam Sultan terkejut melihat kehebatan serangan pisau ini.
Dia khawatir kalau Dewi Kerudung Biru tak sanggup mengelakkan keenam pisau itu sekaligus. Tapi anehnya yang diserang hanya tertawa semerdu perindu. Pisau terbang yang pertama ditangkapnya dengan tangan kanan. Kemudian senjata ini dipergunakannya untuk menangkis 5 pisau terbang lainnya, sehingga pisau yang di tangan maupun yang ditangkisnya patah 2 dan bermentalan. Terbeliaklah mata keempat anggota iblis pencabut sukma itu. Lebih-lebih si pisau terbang. Selama hidup baru kali ini dia melihat serangan pisau-pisau terbangnya dihancurkan demikian rupa. Dan dalam terkejutnya itu dia melihat Dewi Kerudung Biru lemparkan kuntungan pisau ke arahnya. Cepat-cepat si pisau terbang berkelit tapi luput. Kuntungan pisau masih sempat menyambar telinga kirinya. Dan putuslah daun telinga laki-laki itu. Senjata makan tuan, darah berlelehan. Dewi Kerudung Biru tertawa cekikikan. Kalap sekali maka berserulah si pisau terbang. Kawan-kawan, mari kita kermus dajjal betina ini. Maka menyerbulah keempat anggota perkumpulan iblis pencabut sukma itu. Melihat sang Dewi dikeroyok begitu rupa, Sultan Hasanuddin tak tinggal diam. Dia menerjang ke muka dan lancarkan satu serangan cepat ke arah tangan perenggut jiwa. Namun di saat itu Dewi Kerudung Biru menyibakkan badannya ke samping dengan berkata, "Sultan, kau tenang-tenang sajalah. Tak perlu susah-susah mengotorkan diri terhadap kroco-kroco bau tengik ini." Sultan merasa tidak senang. Walau bagaimanapun saktinya si Kerudung Biru, namun pengeroyokan curang demikian rupa, bertentangan dengan jiwa kesatrianya. Untuk kali kedua dia hendak menyerbu kembali. Namun di saat itu terdengar jeritan si penggoncang langit. Tubuhnya mencelat ke atas ruangan batu dengan kepala hancur. Belum lagi tubuh si penggoncang langit sampai ke lantai, maka terdengar pekik anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang kedua. Tulang dadanya melesak ke dalam, iga-iganya putus. Si pisau terbang dan tangan perenggut jiwa mengamuk habis-habisan. 20 jurus berlalu sangat cepat. Dalam 20 jurus itu keduanya terus-menerus mendesak Dewi Kerudung Biru dengan hebat. Ruangan bergoncang laksana dilanda lindu. Tiba-tiba Dewi Kerudung Biru melengking keras. "Iblis-iblis bau kentut, minggatlah ke neraka." Sepasang tangan sang Dewi yang halus tapi mengandung hawa kematian yang dahsyat membagi serangan dalam jurus dahsyat bernama sepasang tangan menebar maut. Si pisau terbang dan tangan perenggut jiwa tiada kesempatan lagi untuk mengelak. Menangkis mereka tiada punya nyali. Menghadapi maut di depan mata ini maka menjeritlah keduanya. Namun di saat itu pula dari luar terdengar suara menggeledek. "Manusia yang berani menghina anggota perkumpulan adalah korbanku yang ke-200. Begitu suara habis maka dua larik sinar merah yang panas menyembur ke arah Dewi Kerudung Biru. Sultan melompat ke samping untuk hindarkan sambaran sinar merah, sedang Dewi Kerudung Biru sebaliknya malah pentang kedua tangan dan mendorong ke muka. Pertemuan yang dahsyat dari dua aliran pukulan menimbulkan goncangan yang hebat laksana dunia ini mau kiamat. Dewi Kerudung Biru berdiri tergontai seketika sedang lawan yang lepaskan pukulan tadi, yang saat itu hendak masuk ke dalam goa, terdorong kembali keluar mulut goa kena diterpa angin pukulan Dewi Kerudung Biru. Sesaat kemudian ketika manusia yang di luar goa itu masuk ke dalam ternyata dia adalah wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Di belakangnya menyusul satu lusin anggota lainnya. Dengan marah, wakil ketua iblis pencabut sukma itu membentak, "Pisau terbang dan tangan perenggut jiwa, kalian memalukan saja tidak sanggup menghadapi betina galak ini. Biar aku yang jinakkan dia." Abis berkata begitu maka iblis pencabut sukma segera lancarkan jurus menendang langit menjungkir awan. Tidak sampai di situ saja maka dia susul serangan itu dengan taburan pukulan kipas merah. Betul-betul dua jurus yang sangat menggetarkan dan luar biasa. Dewi Kerudung Biru berkelebat cepat dan mulutnya terbuka. Dari mulut sang Dewi menyembur sinar biru yang dahsyat. Iblis pencabut sukma terkejut. Bukan saja dua jurus serangannya tadi menjadi buyar, tapi serangan lawan dengan hebatnya terus menyerang ke arahnya. "Asap kencana biru," seru iblis pencabut sukma dengan kaget. Cepat sekali dia melesat 6 tombak ke atas. Sewaktu turun dia sudah cabut sebilah pedang merah kemudian sambil menyerang dia berteriak, "Anak-anak, ayo tunggu apa lagi?" Mendengar ini maka semua anggota perkumpulan iblis pencabut sukma segera menyerbu. Sultan lagi-lagi hendak turut membantu sang Dewi, namun setiap saat dia gerakkan badan, setiap kali pula Dewi Kerudung Biru mendorongnya ke belakang, sehingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Dewi Kerudung Biru sungguh luar biasa dalam bertahan dan menyerang. Namun lawan-lawannya banyak sekali, apalagi di bawah pimpinan wakil ketua mereka. Sesudah 30 jurus berlalu maka sang Dewi mulai terdesak.
Dua anggota perkumpulan iblis pencabut sukma berhasil ditewaskannya, namun serangan-serangan lawan bukannya mengendur melainkan bertambah dahsyat. Diam-diam Sultan menjadi gelisah. Kali ini sang dewi pasti tak bisa bertahan lebih dari 10 jurus lagi, pikirnya. Maka pada saat Dewi Kerudung Biru sibuk menghadapi lawannya, dengan cepat Sultan menerjang ke muka. Bantuan Sultan dalam 5 jurus di muka sanggup mengimbangi lawan-lawan yang lihai itu. Namun lambat laun mulai mengendor. Bersama sang Dewi, keduanya kembali terdesak. Dewi Kerudung Biru semburkan lagi asap kencana birunya. Namun angin pedang merah di tangan wakil ketua, dengan hebatnya berhasil membuyarkan asap sakti itu. Betina galak, sekarang terimalah kematianmu, bentak iblis pencabut sukma. Dia memberi isyarat pada anak-anak buahnya. Berbarengan mereka sama angkat tangan kanan ke atas siap untuk lancarkan pukulan pencabut sukma. Satu pukulan pencabut sukma saja dahsyatnya bukan main, apalagi sekaligus 12 pukulan, dapat dibayangkan bagaimana luar biasa kehebatannya. Dewi Kerudung Biru pentang kedua lengannya dan putar tubuh laksana baling-baling. Mulutnya tiada henti menghembus-hembus mengeluarkan asap biru. 1 detik lagi maka 12 tangan lawan pun ditarik ke belakang. Dalam suasana yang diliputi 1000 ketegangan itu, tiba-tiba mengaunglah suara seperti suara 1000 tawon mendengung. Di antara dengungan itu melengking pula suara siulan, yang disusul oleh berkiblatnya sinar putih menyilaukan mata. 3 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma, termasuk tangan perenggut jiwa terpekik dan rebah ke lantai mandi darah. Selarik sinar putih yang disertai raungan dahsyat kembali berkiblat, dan wakil ketua perkumpulan pencabut sukma dan anak-anak buahnya terpaksa batalkan serangan dan melompat ke satu pojok. Pendekar 212, terdengar seruan Sultan begitu dia kenali siapa adanya pendatang baru itu. Dewi Kerudung Biru sendiri memandang pada Wiro Sableng dengan sinar mata yang berkilat-kilat. Di balik pandangan mata itu seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan anggota-anggota lainnya memandang menyorot penuh amarah. Wiro Sableng sunggingkan senyum di wajahnya yang keren, sedang tangan kanannya mempermainkan kapak maut naga geni 212. Melihat pada angka 212 yang tertera pada 2 mata kapak di tangan si pemuda, maka berkatalah wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma, sambil melintangkan pedang di muka dada. Jadi kaukah yang selama ini dijuluki pendekar 212 itu? Jawaban Wiro Sableng hanya tertawa mengekeh. Orang gendeng, apa kau sudah bosan hidup mau campur urusan orang lain? Tanya wakil ketua iblis pencabut sukma. Atau mungkin masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini? Ujar si pisau terbang. Siapapun kalian adanya tak lebih dari babi-babi cacingan yang berjubah dan berkerudung merah, ejek pendekar 212 pula. Marahlah si pisau terbang. Tanpa banyak cerita dia lepaskan sekaligus selusin pisau terbang beracun ke arah pendekar 212. Wiro Sableng gerakan kapak mautnya membuat setengah lingkaran. Kedua belas pisau terbang itu musnah patah-patah. Melototlah mata si pisau terbang. Dia menyurut undur 2 langkah. Pisau terbang, kau minggirlah. Biar aku yang antarkan manusia bosan hidup ini ke pintu gerbang akhirat. Wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma maju 2 langkah. Sultan Hasanuddin dengan ilmu menyusupkan suara beri peringatan pada Wiro Sableng. Sobat, hati-hatilah terhadapnya. Dia sakti sekali. Begitu peringatan Sultan berakhir, maka wakil ketua iblis pencabut sukma telah lancarkan serangan pedang merah dalam jurus yang luar biasa. Jurus ini sekaligus merupakan 4 tebasan dan 4 tusukan. Ah cuma ilmu pedang picisan saja mau diandalkan, ejek Wiro. Kapak naga geni di tangannya menderu. Wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma tiada berani mengadu senjata. Hatinya tergetar ketika merasakan bagaimana sinar putih senjata lawan, membuat pedangnya tak bisa bergerak leluasa. Manusia ini membatin, celaka, paling lama aku hanya bisa layani si keparat ini dalam 25 jurus. Dan dia segera putar otak untuk cari kesempatan larikan diri. Pendekar 212 yang tahu gelagat lawan segera lancarkan serangan ganas. Wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma angsurkan pedang merah ke muka untuk menangkis, karena untuk berkelit tiada punya kesempatan lagi. Maka patahlah pedang merah wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma itu. Keringat dingin memercik di kening manusia iblis ini. Nyalinya lumer, sambil angkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas untuk lepaskan pukulan yang sangat diandalkannya yaitu pukulan pencabut sukma, maka dia berseru pada sisa-sisa anak buahnya. Kalian jangan mematung saja, mari sama kita bereskan anjing kurap ini.
Maka 8 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma, dengan membentak dahsyat segera menerjang ke muka dan langsung melancarkan pukulan pencabut sukma. "Wiro, awas, mereka hendak lepaskan pukulan pencabut sukma," seru Dewi Kerudung Biru. Bahwasanya sang Dewi mengetahui namanya, inilah satu hal yang mengejutkan Wiro Sableng. Keterkejutan ini membuat dia menjadi lengah sesaat. Dan itu sudah cukup bagi wakil ketua iblis pencabut sukma serta anak-anak buahnya. "Mampuslah," Dewi Kerudung Biru menjerit. Sultan sendiri pucat pasi parasnya. Tiba-tiba pendekar 212 meraung laksana halilintar. Dia melompat ke muka kapak naga geni menderu. 4 suara pekikan seperti mau memecahkan anak telinga. 4 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma terkapar dengan tubuh hampir kuntung. Pendekar 212 ayunkan kapak naga geni sekali lagi, namun di saat itu wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan sisa-sisa anak buahnya sudah lenyap larikan diri keluar goa. Pendekar 212 berdiri nanar. Sultan melompat ke muka dan merangkul tubuh Wiro. Di balik kerudungnya Dewi Kerudung Biru menggigit sendal jepit. Sepasang matanya yang jeli dipejamkan, Wiro ambil sebutir pil dari saku pakaiannya lalu ditelan dengan cepat. Dewi Kerudung Biru kemudian berdiri, dan kedua tangannya ditekankan ke bahu pendekar 212 untuk alirkan tenaga dalam, guna bantu menyembuhkan luka yang diderita pendekar itu. Namun sesaat kemudian pendekar 212 mengerang halus lalu pingsan tiada sadarkan diri. Sultan cemas sekali melihat keadaan pendekar 212 demikian rupa. Bersama Dewi Kerudung Biru, Wiro dibaringkan di lantai, kepalanya diganjal dengan sehelai kain yang dilipat-lipat. "Dewi, apakah dia?" Sultan tak bisa meneruskan pertanyaannya. Dewi Kerudung Biru hela nafas. "Sebenarnya aku yang salah karena aku telah berseru memanggil namanya tadi," berkata perempuan itu. Dihelanya lagi 1 kali nafas dalam. Tapi lukanya tak begitu parah. Besok pagi dia pasti sudah sembuh kembali. Untung saja berilmu tinggi, kalau tidak, keseluruhan isi perutnya pasti akan berbusai keluar dari mulut. "Dewi, kau tahu nama pemuda ini? Apakah kalian pernah kenal sebelumnya?" Dewi Kerudung Biru elakkan pertanyaan itu dengan balik menanya. "Kau sendiri punya hubungan apa dengan dia?" Maka Sultan Hasanuddin menuturkan mulai pertama kali dia kenal dan ditolong oleh pendekar 212. Mendengar itu kembali sepasang mata Dewi Kerudung Biru berkilat-kilat. Dan hal ini diam-diam diperhatikan oleh Sultan, sehingga dia merasa yakin pastilah ada hubungan apa-apa antara Dewi Kerudung Biru dengan pendekar 212 sebelumnya. Tapi untuk bertanya lebih jauh Sultan merasa segan. "Dia memang sakti sekali," berkata sang Dewi. "Sikapnya kadang-kadang lucu tapi juga menyakitkan hati. Bahkan banyak orang yang menyangka dia kurang sehat pikiran. Tapi hatinya sepolos permata, seputih kertas dan jujur. Beberapa tokoh persilatan telah meramalkan, bahwa kelak di kemudian hari dia bakal merajai dunia persilatan." Sultan Hasanuddin manggut-manggut. "Sultan, dalam hal ini kita tak punya waktu lama. Aku akan ajarkan padamu beberapa jurus ilmu silat dan ilmu asap kencana biru." "Aku haturkan ribuan terima kasih Dewi," kata Sultan dengan gembira. "Silakan duduk bersila dan pejamkan mata," Dewi Kerudung Biru berkata. Sultan menurut. Dia duduk bersila dan pejamkan mata. Dewi Kerudung Biru kemudian salurkan tenaga dalamnya ke tubuh Sultan melalui pundak. Selesai menerima saluran tenaga dalam itu, Sultan merasakan tubuhnya sangat enteng dan segar bugar. "Sekarang aku akan ajarkan padamu 2 jurus ilmu silat. 2 jurus ilmu silat ini hanya 4 orang yang pernah memilikinya, yaitu pendekar seberang Lor, Resi Warajana, Dewi Kencana Wungu. Ketiganya sudah meninggal. Aku adalah pewarisnya yang keempat. Dan bila kuajarkan 2 jurus itu kepadamu, maka kau adalah pewaris yang kelima." Jurus yang pertama ialah jurus naga kepala 1000 mengamuk. Yang kedua, jurus cakar Garuda Emas. Keduanya merupakan jurus-jurus yang sukar dicari bandingannya dalam dunia persilatan. Jika kau benar-benar meyakininya, percayalah tidak sembarang musuh bisa melayanimu. "Terima kasih Dewi, ribuan terima kasih." "Jadi kalau begitu Dewi adalah murid dari Dewi Kencana Wungu." Sang Dewi mengangguk. "Mari kita mulai," katanya. Karena Sultan sebelumnya sudah mempunyai dasar ilmu silat yang tinggi juga, maka kedua jurus yang diajarkan padanya itu dengan mudah dan cepat bisa dipahaminya. Dewi Kerudung Biru gembira sekali. Kemudian kepada Sultan diajarkan pula ilmu asap kencana biru. Ilmu ini agak sukar mula-mula dipahami oleh Sultan, namun karena tekunnya, beberapa jam kemudian dia berhasil juga menguasainya. "Kecerdasanmu luar biasa sekali Sultan,"
kata Dewi Kerudung Biru. Malam ini, sampai esok pagi teruslah berlatih. Nasihat Dewi akan kuperhatikan, jawab Sultan. Dan malam itu, seorang diri Sultan melatih diri. Dewi Kerudung Biru sementara itu duduk bersemedi. Meskipun dia pejamkan mata, namun bila ada jurus-jurus yang agak salah dilakukan oleh Sultan, dia mengetahuinya dan segera menegur.